Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Miss harap semuanya semangat ya untuk mengikuti setiap rangkaian pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum itu kita mau mengenal Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan melalui devosi pagi ini, di mana Miss Nia akan pimpin devosi pagi ini. Oleh karena itu sebelum kita memulai devosinya, mari sama-sama kita berdoa. Miss Nia pimpin dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kami, mengaruniakan kami nafas hidup dan kesehatan untuk boleh memulai hari kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu grade 9 akan mengenal Engkau lebih dalam melalui devosi pagi ini. Tuhan, tuntun kami, berikan kami kelancaran dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami bahas dan renungkan bersama dapat mengambil tempat di hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kami serahkan devosi ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik ya. Jadi devosi pagi kita hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal yang ke-13. Jadi anak-anak serta Bapak Ibu sekalian bisa membuka ya dari Alkitab, baik itu elektronik maupun Alkitab cetak dari Nehemia pasal yang ke-13. Nah, di dalam kitab Nehemia pasal 13 ini terdapat banyak ayat, jadi kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-7 ya, hingga ayatnya yang ke-22. Jadi firman Tuhan berbunyi demikian, lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu, sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan dan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Selemia dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka. Karena orang-orang itu dianggap setia, mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat, pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga buah anggur dan buah ara, dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka di atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam depan tembok? Lalu kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang itu untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku,
Ingatlah kepadaku juga karena hal itu dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-sekali kamu kerahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri dan anak-anak lelakimu lalu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo, Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Ayat-ayat berikutnya kalian bisa baca secara mandiri. Nah, dari pembacaan tadi kita bisa melihat ya bahwa ternyata Nehemia ini sangat ingin agar umat Allah itu hidup dengan setia di bawah firman Allah, sehingga ia menentang setiap praktek atau tindakan yang bangsa Yahudi itu lakukan yang tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan. Seperti itu. Mulai dari apa? Ketika orang Israel atau orang Yahudi itu memperistri ya orang-orang asing. Nah, setelah mendengar firman Allah mengenai orang-orang asing di tengah-tengah Israel, bangsa itu mulai memisahkan semua bangsa keturunan asing sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi ketika Nehemia tahu dan dia meminta agar semua bangsa Israel ini memisahkan diri dari keturunan orang asing, ini salah satu wujud ya bahwa Nehemia ini betul-betul ingin agar bangsa Israel ini taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Salah satunya dengan meminta supaya bangsa Israel ini dipisahkan dari keturunan asing, begitu. Kemudian Imam Eliasib, kita tadi mendengar ya di ayatnya yang ke-7, Imam Eliasib telah memberikan ruang untuk Tobia, di mana Tobia ini adalah umat yang menentang pembangunan tembok. Sudah dijelaskan ya oleh Miss Judith beberapa hari yang lalu bahwa ada usaha ya untuk membangun kembali tembok yang sudah runtuh, begitu. Nah, ada nih umat yang tidak setuju ya yang menentang pembangunan itu, yaitu Tobia. Artinya mereka itu menentang perintah Tuhan, begitu ya. Ini pun dilindungi oleh imam, begitu, dengan memberikan mereka ruang. Nah, ini pun membuat Nehemia menjadi murka ya, sampai Nehemia tadi diceritakan melemparkan barang-barang orang Tobia ini keluar dari tempat mereka itu, seperti itu. Kemudian para imam Lewi. Nah, seperti yang kita tahu ya, pada zaman dahulu itu ada bait suci, di dalamnya yang menjadi imam itu adalah suku Lewi ya, karena memang juga sudah dipercayakan oleh Tuhan. Nah, namun pada masa itu para imam ini yang yakni suku Lewi ini tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Para bangsa itu tidak datang mempersembahkan rasa ungkapan syukur kepada Tuhan ya, baik melalui kurban kah atau melalui gandum dan lain sebagainya, sehingga para imam ini ya tentu nggak bisa hidup ya. Akhirnya mereka lari ke ladang. Nah, oleh Nehemia memanggil kembali orang-orang Lewi ini kembali melayani di rumah Tuhan. Kemudian pada akhirnya para bangsa Israel juga kembali ya menyembah Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya, banyak di antara bangsa itu tidak menghargai hari Sabat, seperti yang disampaikan tadi. Ya kan, pada masa itu hari Sabat itu dianggap sangat kudus ya, sehingga nggak ada yang boleh melakukan pekerjaan di hari itu. Tapi apa yang terjadi? Bangsa itu justru malah ke ladang, malah melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Artinya apa? Mereka nggak ada rasa respect ya dengan hari Sabat, harinya Tuhan gitu. Akhirnya Nehemia tidak bisa menerima ini ya. Akhirnya Nehemia memerintahkan untuk menutup
pintu gerbang, pokoknya segala sesuatu pada malam sebelum hari Sabat. Supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa fokus terhadap Sabat tersebut. Nah, yang berikutnya, Nehemia juga menemukan bahwa ada di antara anak-anak bangsa Israel ini yang tidak lahir dari orang tua yang ini, artinya mereka itu bukan keturunan Israel asli begitu, karena sudah ada campuran. Nah, di sini Nehemia memberikan konsekuensi, yaitu mencabut rambut orang yang kawin campur dan membuat mereka berjanji untuk tidak melakukan lagi seperti itu. Jadi di sini terlihat sekali ya bahwa Nehemia betul-betul ingin agar umat Allah ini setia kepada Tuhan, sehingga Nehemia melakukan berbagai cara nih, berbagai kiat supaya para bangsa Israel ini kembali kepada jalannya Tuhan. Nah, namun pada akhirnya kan terjadi terus ya dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Ada berapa rentetan kejadian ini ya, terjadi terus sedemikian, meskipun Nehemia sudah berjuang sekali, tapi pada akhirnya ya tetap jatuh kembali seperti itu. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari perenungan firman Tuhan kita ini? Bahwa meskipun kitab Nehemia ini dikenal sebagai kitab pengharapan, karena di sini dikisahkan bangsa Israel, kehidupan bangsa Israel ketika keluar dari pembuangan ya, dari Babel begitu. Jadi mereka berusaha memulai kehidupannya kembali dari nol untuk kembali dekat kepada Tuhan, menjadi umat Allah yang setia kepadanya. Tetapi di dalam proses tersebut mereka mengalami jatuh bangun, salah satunya yang tadi sudah kita bahas satu persatu poin-poinnya ya. Nah, meskipun Nehemia sudah berjuang untuk mereformasi bangsa itu dan menyingkirkan mereka dari dosa, namun tetap saja masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau selesai satu masalah, ada lagi masalah yang lain, begitu. Nah, ini pada akhirnya membuat mereka tidak taat ya kepada Allah. Artinya apa? Mereka tetap membutuhkan penyelamat, meskipun di tengah kita ada pemimpin hebat, begitu, pemimpin yang disegani, bahkan pemimpin yang sudah ada di jalannya Tuhan. Tapi tetap saja kita ini manusia memiliki natur dosa ya. Kita tetap butuh penyelamat. Nah, di sini penyelamat sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Begitu, Tuhan kita. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu kita perlu berdoa kepada Tuhan untuk diberikan hati supaya kita semakin dituntun untuk memiliki komitmen yang kuat dan semangat untuk taat pada perintah Tuhan. Memiliki hati untuk terus berharap kepada Tuhan saja dan beribadah kepadanya. Seperti itu. Jadi Miss mau mengajak anak-anak sekalian untuk terus menggumuli ya, meskipun di dalam kehidupan ini kita banyak jatuh bangun ya. Kadangkala kita sudah berkomitmen, saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begitu, tapi pada akhirnya ya kan, karena kita manusia biasa, pasti kita jatuh ke dalam dosa. Tapi kita tetap meminta pertolongan Tuhan ya, karena bagaimanapun Tuhan sudah menebus kita dari dosa kita. Artinya kita bisa berdoa secara langsung kepada Tuhan untuk meminta tuntunan dari Tuhan, untuk memberi kita komitmen yang kuat, untuk membantu kita menjaga komitmen kita, untuk terus taat kepada Tuhan saja dan memiliki hati yang mau berharap dan hati yang setia kepadanya. Nah, oleh karena itu, bahan refleksi yang sekiranya bisa kita renungkan bersama adalah, apakah selama ini kita, kamu, Miss Mia dan Bapak Ibu guru sekalian itu sudah memiliki komitmen untuk taat kepada Tuhan? Komitmen untuk taat kepada Tuhan. Jika ya, jelaskan kenapa. Jika tidak, jelaskan kenapa. Tentu ada alasan ya. Kemudian, apa nih kira-kira tindakan nyata yang bisa kita berikan, kita lakukan untuk menjaga komitmen kita untuk taat kepada Tuhan itu? Seperti itu. Kan tentunya setelah kita mendengar perenungan firman Tuhan pagi ini, kita tentu berharap ya, supaya kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu, di mana senantiasa berusaha untuk taat kepada Tuhan tentunya ya. Nah, silakan anak-anak sekalian renungkan, kemudian tuangkan di dalam refleksi yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu guru sekalian ya, seperti itu. Nah, demikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita akan tutup devosi kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama menyelesaikan perenungan kami pada devosi pagi ini. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami baca dan renungkan
dapat mengambil tempat dalam hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ke depannya. Dan ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa memiliki hati untuk mau taat kepada setiap perintah-Mu saja. Ya Tuhan, sekarang kami akan kembali kepada aktivitas pembelajaran kami. Tuhan berkati setiap aktivitas yang kami lakukan. Biarlah apapun yang kami lakukan tetap memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you semuanya. God bless you. Have a nice day. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir ya. Selamat belajar.